Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah yang selalu teteh cintai dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pada saat ini Allah sedang memberikan kesehatan ya bagi siapapun yang mendengar kajian ini. Sehat lahir, sehat batin. Segala situasi kondisi kita pada saat ini kita selalu penuh rahmat maghfirah inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Ini sudah ada beberapa lagi pertanyaan yang masuk ya sama Teteh. Mungkin untuk kajian ini insya Allah Teteh akan sedikit membantu pertanyaan-pertanyaannya. Dan semakin kesini kalau Teteh baca-baca ini banyak pertanyaan yang yang berhubungan dengan rumah tangga ini ya. Jadi kebanyakan ini sepertinya yang ngedengerin ngaji Teteh yang sudah berumah tangga ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa ini? Baik, untuk pertanyaan yang pertama katanya Teteh, istri aku itu punya selingkuhan baru katanya, tapi ketahuannya itu setelah meninggal. Apakah dimaafkan saja? Hukumnya apa? Katanya. Ini siapa yang bertanya ya? Gak ada namanya. Masya Allah ya kakak. Hukumnya perselingkuhan ya itu jelas tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan ya kak. Apalagi na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau perselingkuhannya itu sampai sempat melakukan zinah muhsan. Na'udzubillah ya. Kalau sampai sempat melakukan zinah muhsan ya fatal itu kak. Maksudnya itu zinah muhsan itu kan termasuk dosa besar. Kan bahkan zina muhsan itu di dalam kitab Safinah, Matan Safinah ada 6 makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah, yang tidak dimuliakan oleh syara. Salah satunya itu adalah yang zina muhsan kan. Yang zina muhsan itu bahkan harus sampai kena rajam. Ya, selain dari mendapatkan azab oleh Allah di akhirat kelak. Tetapi kecuali kak yang bertanya, kecuali kalau misalkan yang berselingkuhnya itu sempat bertaubatan nasuha kepada Allah. Jadi kalau misalkan kalau sampai sempat bertaubatan nasuha kepada Allah ya sebagaimanapun dosa sebesar apapun maksudnya ya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Karena kan ata ibu minadz-dzambi kamal la dzambalah itu kan kata Rasulullah. Ya kalau kita bertobat ya seperti gak punya dosa kan gitu. Nah kemudian kalau begitu teh itu istri aku diampunin gak ya? Oleh Allahnya diampunin gak ya? Ya kalau masalah diampuni dosanya ya teteh gak tahu ya. Ya teteh gak tahu lah kayak wallahu alam ya kan kak. Ya karena kenapa teteh bilang gak tahu ya ini kemungkinan ada 2 kemungkinan begini loh kak. Jadi ada kemungkinan besar istri kakak kan berselingkuh, meninggal nih kan ceritanya. Ya bisa aja, misalkan ini teteh berpikirnya husnudzon gitu ya, teteh berpikirnya husnudzon. Ya bisa aja istri kakak itu sebelum meninggal itu sempat bertaubatan nasuha kepada Allah tanpa sepengetahuan kakak, gitu. Lalu kenapa dia nggak berterus terang aja? Kalau dia itu pernah berselingkuh sama aku suaminya, kenapa nggak berterus terang aja? Ya mungkin aja kan, mungkin aja. Kenapa tidak berkata? Ya mungkin aja takutnya nanti di dalam rumah tangganya mendapatkan hal-hal yang lebih tidak diinginkan, gitu ya kan? Takut terjadi perceraian, takut lebih melukai perasaan hati kakak, mungkin aja kan? Sehingga istri kakak itu enggak berani gitu untuk berkata jujur gitu kepada kakak, tetapi sempat bertaubatan nasuha kepada Allah. Ya kan kita enggak tahu. Ya kalau sempat bertaubatan nasuha ya amin ya dimaafkan dosanya oleh Allah, insya Allah dimaafkan.
Karena kakak yang bertanya, teteh itu ingat ya pada suatu kajian di dalam kitab Uqudul Lijan. Kitab Uqudul Lijan itu jadi kitab yang menerangkan bab rumah tangga. Di sana itu ada riwayat yang mana baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan suatu pepatah kepada putrinya Siti Fatimah Zahra. Kata Rasulullah bahwa ridhonya suami itu sebagian dari ridhonya Allah, dan murkanya suami itu sebagian dari murkanya Allah. Gitu kata Rasulullah, berkata kepada Siti Fatimah, anna ridha zauji min ridhallahi ta'ala wa sakhatuhu min sakhatillahi ta'ala. Gitu kata Rasulullah. Maka ya kalau saran dari teteh sih kak ya, istri kakak sekarang sudah meninggal, baiknya kakak lapangkan saja hati kakak. Dan jika memang benar istri kakak pernah melakukan perselingkuhan dan gak tahu juga kan perselingkuhannya itu sampai gimana, kalau saran dari teteh ya berlapang dada lah ya kak ya, ampuni saja gitu dosa istri kakak. Karena mungkin selama rumah tangga pun tidak mungkinlah istri kakak itu tidak pernah melakukan hal-hal kebaikan yang kakak terima. Pasti istri kakak itu banyak sekali pernah melakukan kebaikan kepada kakak. Dan kakak juga kan tidak sempat bertanya ya, karena sudah wafat ya, sudah meninggal. Kenapa istri kakak itu berselingkuh? Kan gak sempat bertanya. Mungkin saja berselingkuh itu bukan berarti membenarkan, ini teteh berbicara seperti ini ya kayak bukan berarti teteh membenarkan akan perselingkuhan ini, jelas karena kalau berselingkuh itu gak boleh. Maksudnya coba kita kalau misalkan andaikan istri kakak ada gitu kan mungkin bisa bertanya, kenapa ya sayang kamu tuh sampai berselingkuh. Ya siapa tahu ada sesuatu hal yang mungkin tidak disukai yang ada di diri kita. Karena wanita itu adalah termasuk makhluk yang begitu lemah karena lebih dominan kepada perasaannya, sehingga tidak bisa meluapkan perasaan-perasaannya itu kepada sang suaminya. Sehingga misalkan meluapkan perasaannya itu ya kebetulan ada temannya atau siapa kepada laki-laki lain, sehingga merasa nyamanlah di sana gitu. Dan ya begitulah. Terkadang bodohnya wanita itu karena terlalu apa ya bahasa itunya, apa ya, terlalu apa bucin apa terlalu apa ya gitu. Terkadang tidak bisa mengontrol pikirannya karena lebih memprioritaskan perasaan hatinya. Meskipun itu ya tetap tidak dibenarkan, seperti itu, tetap itu tidak dibenarkan. Ya kan kita nggak tahu alasannya seperti apa. Jadi gitu udah kak ya. Kalau saran dari teteh ya maafkan saja lah ya kak ya. Baik, ini untuk pertanyaan yang kedua, masih rumah tangga. Teteh, apa hukumnya seorang istri tidak mau mengikuti arahan suami, padahal itu untuk kebaikannya teh? Gimana ini jawabnya ya? Karena kalau ngobrol rumah tangga sih sebetulnya ya harus apa ya, harus ngobrol panjang lebar sebetulnya ya kalau udah ngobrol tentang bab rumah tangga. Tapi gak mungkin juga ya sepertinya ya teteh ngobrol panjang lebar di sini. Jadi teteh mau jawabnya yang simpel-simpel saja, tapi mudah-mudahan bisa difahami bukan hanya bagi yang mendengar ya, ini bagi siapapun aja lah yang mendengar kajian ini. Karena di dalam rumah tangga itu ya pastilah kak, itu pasti akan banyak sekali ujiannya. Oh ya pasti ya, karena namanya hidup lah kan, namanya hidup kan darul balai, hidup itu kan tempat ujian. Apalagi kalau kita menikah separuh agama itu sempurna, berarti di sana menunjukkan ada ibadah yang begitu besar ya dalam rumah tangga. Nah, ibadah yang begitu besar dalam rumah tangga ya pastilah tidak mungkin diuji oleh Allah untuk mengetes sejauh mana keimanan kita itu ya. Masya Allah. Nah cuman kakak itu ya mesti sadar, meskipun kakak itu berjodoh dengan istri kakak, tapi kan kakak sadar meskipun berjodoh kan ini menyatukan dari dua orang yang berbeda, dari jenis kelamin yang berbeda, dari posturnya berbeda, benar ya kan kak? Ya berarti kemungkinan besar
mempunyai pemikiran yang berbeda pula, kakak yang bertanya. Ya mungkin saja kita berpikir, ini sang suami berpikir kalau menurut aku, pendapat aku ini baik. Nah, seperti itu kan. Menurut aku, pemikiran aku ini tuh baik gitu. Sehingga aku memerintahkan kepada istri aku. Itu menurut kakak, pemikiran kakak. Tapi kan kita nggak tahu. Siapa tahu pemikiran istri kakak itu berbeda. Dan siapa tahu istri kakak itu merasa gak senang. Seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Ya misalkan dari apa ya? Misalkan apa ya contohnya ya? Dari hal-hal yang kecil lah gitu. Ya. Misalkan sang istrinya berkata sama suaminya, "Mas, udah dong, misalkan jangan ngerokok lagi," misalkan. Kita kan masa kan tahu kan ngerokok itu nggak sehat, misalkan. Menurut istrinya ya pemikiran istrinya tuh benar gitu. Tapi mungkin saja itu sang suaminya punya prinsip yang berbeda dan punya pemikiran yang berbeda juga kan. Seperti itu. Itu kan dari hal-hal yang kecil. Dan itu hal segitu juga itu bisa jadi percekcokan kan dalam rumah tangga. Begini Kak, di dalam kitab Uqudul Jen, haknya suami yang wajib yang wajib dipenuhi gitu ya oleh istrinya itu kan ta'atu zauji fi ghairi maksiatin. Jadi memang istri kita itu wajib taat, wajib turut akan perintahnya sang suami fi ghairi maksiatin. Tetapi selama perintah suaminya itu fi ghairi maksiatin, selama perintahnya itu tidak bermaksiat. Tetapi kalau perintahnya itu bertentangan dengan syara atau yang tidak ada berhubungan dengan syara, ya beda lagi itu ceritanya kakak. Misalkan contoh, sang suami itu memerintahkan kepada sang istrinya untuk menutupi aurat jika keluar dari rumah gitu ya. Nah tapi ini istrinya tetap aja gak mau gitu, tetap aja rambutnya kelihatan, masih tetap senang dengan celana pendeknya misalkan. Ya kalau itu jelas berdosa nanti istrinya ya. Kalau itu jelas berdosa istrinya. Istrinya gak suka sholat, sang suaminya kan wajib memberitahu ya kepada sang istrinya dan mendidiknya bahkan. Ini jangankan mau sholatnya, dididiknya aja tuh sulit banget gitu. Apakah berdosa istrinya? Ya berdosa. Tetapi meskipun berdosa istrinya, ya disinilah diuji oleh Allah sejauh mana kesabaran sang suami untuk mendidik sang istrinya. Nah, jadi di sini berarti dibutuhkan secara kebijaksanaan juga. Ya kalau bicara dosa ya dosa, tapi tetap di sini ada kebijaksanaan karena dalam satu sisi ya ini sang suami sedang diuji oleh Allah sejauh mana ini ketanggung-jawaban dan kesabarannya. Seperti itu, diujilah mendapatkan istri yang seperti ini misalkan. Atau misalkan contoh yang lain apa ya? Misalkan istrinya itu kekeh mau kerja. Ini nih banyak nih istrinya kekeh mau kerja. Tapi suaminya melarang. Ya, dengan alasan ya karena khawatir bisa aja ini alasan karena kata suaminya aku sendiri juga kan bekerja, istriku ya cukuplah untuk kebutuhan kita setiap hari untuk menabung ya. Biar nanti kita dapat rumah, dapat ini kan cukup gitu. Intinya tidak ada kekurangan lah nafkah dari sang suaminya. Sehingga untuk apa kamu bekerja? Alasannya suami menolak karena khawatir nanti anaknya tak terurus, suaminya tak terurus seumpamanya misalkan. Ya kalau ini sih bijaksananya sang istri mengikuti akan apa perintah sang suaminya. Seperti itu. Jangankan dalam urusan bekerja, dalam urusan apa ya, kayak ngaji pun gitu ya. Ini contoh teteh pribadi. Gak apa-apa ini nyontohin teteh gitu ya. Contoh teteh pribadi itu semenjak teteh ini ngaji lah istilahnya di konten YouTube itu, ketika awal teteh ngaji di konten YouTube itu sampai sekarang suka ada gitu yang sengaja menghubungi
yang nyuruh gitu teteh itu untuk ngaji gitu ya, misalkan di kota mana, di daerah mana. Ada dari beberapa bagian stasiun televisi pun ada yang nyuruh gitu. Ketika berbincang, berdiskusi dengan sang suami, ya sang suami itu tidak melarang, tidak mengizinkan, maksudnya tidak melarang, tidak menyuruh juga. Tetapi sang suami itu justru memberikan beberapa pertanyaan gitu kepada teteh seperti itu. Kata suami, kalau misalkan kamu ngaji keluar dari rumah, niatnya apa? Jawabnya jangan pakai lisan, kata suami. Jawabnya pakai hati nurani yang bersih. Kemudian suami bertanya, jika kamu keluar ngaji dari rumah, ada yang memberi apalah kasarnya, amplop lah gitu ya. Misalkan uangnya besar gitu ya, berjuta-juta apalagi sampai puluhan juta. Jika bayangin aja kata suami, bayangin aja dulu. Misalkan kita dapat uang besar dari kita udah ngaji dari luar, kira-kira perasaannya senang enggak gitu. Jawabnya pakai hati. Ya teteh bilang sama suami, ya siapa yang enggak senang lah gitu. Karena teteh kan ke suami bilangnya gitu ya. Teteh bilangnya, karena suami juga sama teteh tuh bilangnya teteh teteh. Ya siapa yang enggak senang lah dapat uang, kata teteh, apalagi uangnya besar. Itu yang suami tanyakan. Kalau misalkan kamu nanti ngaji keluar rumah, kira-kira fisik badanmu capek tidak, katanya. Yang harus dijawab. Banyak itu pertanyaannya. Jadi nggak ngelarang, nggak nyuruh juga gitu. Cuman banyak pertanyaannya yang harus dijawab, kata suami. Jawabnya harus pakai dengan hati yang bersih, katanya. Seperti itu. Ini pintar ini sang suami ini. Ya banyaklah pertanyaannya. Kemudian kalau misalkan ngaji kamu keluar dari rumah, itu hukumnya apa? Apakah itu termasuk fardu ain? Apakah fardu kifayah? Itu apa itu hukumnya? Apakah lebih wajib kamu ngaji di luar rumah, atau kamu lebih wajib melihat anak-anakmu, melihat suamimu, masakin suamimu di rumah, atau gimana ini? Mohon dijawab, kata suami. Kalau misalkan ngajinya juga kan ini kemana ini? Misalkan teteh orang Bandung yang ngajinya juga gak jauh lah mas, misalkan di daerah Kerawang atau Jakarta, misalkan perjalanan berapa jam ya di sini? Kalau ke Bandung ke Jakarta misalkan 3 jam 4 jam, ngaji cuman 1 jam 2 jam lah di sana, pulangnya lagi berapa jam, kata suami. Coba nanti dihitungkan dalam 1 hari 1 waktu itu bisa menghabiskan berapa jam. Kira-kira nanti kegiatan-kegiatan yang di rumah ini kira-kira akan terbengkalai tidak? Dan tak mungkin juga kan, karena teteh seorang perempuan berangkat pergi sendiri begitu saja tanpa mahramnya. Ya mungkin nanti akan ditemani kan oleh suami. Ya kalau ditemani oleh sang suami, sedangkan suami teteh sendiri, ya meskipun ada santri 1-2 orang, tapi kan itu tetap suatu kewajiban yang harus diwuruk, yang harus diwuruk lah gitu anak santri. Ya masa harus meninggalkan anak santri, kata suami teteh. Nah di sana teteh udah paham ini. Oh, ini suami ngelarang ini udah. Teteh di sana nggak banyak cakap dan nggak banyak bicara. Oh ya udah. Jadi ini sekaligus mohon maaf ya jika ada sampai saat ini jika ada yang nyuruh ngaji sama teteh sampai saat ini, ya suami itu belum terlalu merespon bagaimana gitu ya, karena kan teteh seorang perempuan, seorang istri yang mana yang harus lebih taat itu kepada sang suaminya. Jadi begitulah ini kakak yang bertanya, mudah-mudahan istrinya juga mendengarkan agar agar lebih berbijaksana lah. Jadi kalau misalkan suami ada yang tidak disetujui oleh sang istrinya, dilakukan oleh sang istrinya, cobalah sang suami ketika memberitahu kepada sang istrinya itu dengan tutur kata yang lebih berbijaksana, dengan nada yang begitu enak didengar oleh sang istrinya, agar tidak terjadi
apa ya, percekcokan lah gitu ya, sampai adu mulut ya, akan adanya perbedaan pendapat. Itu sih saran dari teteh ya. Meskipun sang istrinya itu tidak menurut pada sang suaminya yang berhubungan dengan syariat, tetapi alangkah lebih bijaksananya jika sang suami yang barusan teteh bilang gitu ya. Contohnya kenapa teteh bilang seperti ini maksudnya mencontohkan. Suami teteh enggak langsung bilang oh enggak boleh karena nanti begini oh enggak, suami teteh enggak, bijaksana sekali suami teteh itu, suruh berpikir itu teteh. Kan jadi perasaan tetehnya juga ya enak kan ketika sang suami berbicara seperti itu ya, bisa dicontoh seperti itu ya. Jadi apa tadi teh itu sebetulnya ya pertanyaan teh ya, gitulah kakak ya, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya kak ya. Baik, ini untuk pertanyaan yang ketiga, katanya teteh, kalau kita itu nikah siri terus cerai, apakah pihak laki-laki berhak membawa harta? Contohnya mobil, tapi yang membelikannya itu laki-laki, ini sang suaminya ya. Oke. Nikah siri ya. Nikah siri itu nikah, artinya sir kan rahasia ya. Jadi nikahnya rahasia-rahasia. Apa sembunyi-sembunyi. Jadi nikah siri itu adalah nikah rahasia. Kenapa dikatakan nikah rahasia? Ya karena nikahnya itu tidak tertulis atau tidak tercatat oleh pihak KUA atau ya pihak negara lah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara dari hukum keabsahannya, apakah syah nikah siri? Ya syah lah. Ya syah, gak ada bedanya ya, selama di dalam melakukan akadnya tersebut itu sesuai dengan syarat dan rukunnya ya. Jadi ya dikarenakan syah secara mutlak sama, gak ada bedanya ya, hukumnya pun sama kak. Mau di dalam proses perceraiannya sama gitu ya. Kalau misalkan punya anak nanti menghukumi akan bab warisnya juga sama, intinya gak ada bedanya seperti itu. Nah yang kakak termasuk di dalam perceraian ini kan ada harta gonok gini ya kan kak ya. Nah ya nanti juga hukumnya sama kakak gitu di dalam hukum gonok gininya. Kalau karena ini teteh nggak tahu ya, ini kakak yang bertanya apakah sang istrinya itu bekerja atau tidak. Ini yang bertanya agak jelas nih, karena begini, di dalam rumah tangga kan suka ada ya yang istrinya juga sama bekerja, suaminya bekerja, istrinya bekerja, jadi punya bagian hitungan rezekinya masing-masing seperti itu. Jika itu jelas, itu tidak sulit untuk pembagiannya. Maksudnya uang suami dikumpulkan, uang istri dikumpulkan. Ini misalkan uang istri itu dikumpulkan gitu ya, ditabung sampai udah besar ini uang. Lalu ini sang istrinya misalkan mampu membeli rumah atau mampu membeli mobil, mampu apalah gitu ya. Tapi ini yakin 100% uang dari istrinya. Nah itu kan tidak susah nanti harta gono gini untuk membagikannya, karena ini uang aku, hasil uang aku, ini hasil uang aku. Tapi terkadang yang susah itu adalah jika dua-duanya bekerja kemudian si hartanya itu sudah tercampur gitu ya. Ya maksudnya dikumpulkan bareng-bareng, mau beli sesuatu apapun itu ya bareng-bareng gitu, sehingga sulit untuk membedakan. Maka di dalam kitab Bugiyah ya nanti dibagi dua, itu pun nanti harus sesuai dengan konsekuensinya. Sebetulnya masih ada juga nanti persyaratan-persyaratannya di dalam hal ini. Ini secara simpelnya aja teteh menjawab. Nah, kecuali kalau misalkan ini sang istrinya itu tidak bekerja atau tidak menghasilkan uang sama sekali, atau sebelum menikahnya itu tidak membawa hartanya sendiri. Gitu ya. Karena kalau misalkan meskipun ini nikah siri, si sang perempuannya misalkan kaya, udah punya uang sendiri, ya itu jelas nanti harta milik sang istrinya. Tapi ini si sang istrinya ketika menikah itu nggak bawa apa-apa sama sekali. Nah yang kakak tanyakan itu teh, boleh gak laki-lakinya membawa harta? Ya boleh, kalau meyakinkan itu 100% adalah milik sang suaminya, kayak mobil tadi ya boleh gitu. Tapi ini teteh juga nggak tahu itu mobil itu sebetulnya ketika pertikahan itu kakak apakah pernah nggak ada maksudnya sebagai hibah, memberi hadiah gitu. Kalau kan suka ada ya kan ya kayak misalkan ini seorang suami karena istrinya lagi ulang tahun misalkan,
Ini sang suaminya memberikan hadiah yang begitu spesial, misalkan berupa kendaraan ini, gitu ya. Nah itu kan udah memberi. Kalau udah memberi ya berarti udah haknya milik siapa yang dikasih kan. Ya kalau udah memberi mah ya udah. Masa kok memberi kita diambil lagi gitu. Kan udah hibah, udah memberi. Gak bisa seenaknya begitu aja. Kecuali kalau tidak ada ucapan hibah, tidak ucapan memberi ya. Kalau itu sih gak apa-apa. Ya gitu mungkin kakak ya. Siapa ini? Masya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan selanjutnya juga. Banyak sih ya yang berhubungan tentang bab rumah tangga, tapi insya Allah ya esok hari akan Teteh bahas kembali, karena ini yang bertanya juga ini hampir ada 15 pertanyaan. Insya Allah ya gak apa-apa ya, sedikit-sedikit pembahasannya. Yang penting setiap hari selalu mendapatkan ilmu baru, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dengar ilmunya bermanfaat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.